Baik, selamat siang semuanya. Selamat ketemu lagi kembali. Hari ini kita melakukan kuliah asinkronus ya, kuliah online karena hari ini saya ada kegiatan di luar, jadi sehingga melakukan kuliah kita. Nah, kuliah kita ini adalah latihan soal-soal ya, latihan soal-soal. Tolong nanti soal-soal ini dikerjakan gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalian ketika UTS itu tidak menjadi kikuk gitu ya. Artinya kalian bisa mengerjakannya dengan bagus. Jadi latihan selama 1 minggu ini kalian harus latihan soal-soalnya supaya latihan soal ini kalian bisa lebih dalam lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik buat kalian gitu ya. Nah, latihan soal-soal ini contohnya nanti akan kita lakukan ya. Jadi latihan soal-soal. Nanti latihan soal-soal ini satu umpamanya ketika nanti kalian harus bisa menggambarkan ini ya. Bagaimana sih peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalian harus bisa menghafal ini ya, menggambarkan ini. Mulai dari manajemen sampai SDM-nya, bagaimana bahan, peralatan, dan ini sampai aman sehat gitu ya. Desainnya dari kecelakaan, dianalisis. Nah, ini kalian harus bisa menjelaskan ini ya. Apa ini maksudnya? Nah, harus kalian latihan-latihan, nanti kalian latihan-latihan itu apa yang kalian lakukan untuk di sini gitu ya. Dan yang kedua juga latihan soal ini kalian harus juga melatihan ya untuk pengawasan ketiga untuk bangunan tinggi gitu ya. Apa yang dimasukkan sini. Jadi ketika melakukan pekerjaan gitu ya, pembangunan, perbaikan maupun pembersihan, nah dilakukan apa yang mengandung kalau umpamanya pekerjaan itu ada tertimbun tanah, kejatuhan, dan lain-lain ya. Ini pada saat masa konstruksi. Nah, apa yang dilakukan ketika kita melakukan K3-nya gitu ya. Nah, kalian harus mulai belajar selama mata kuliah yang ini kalian sudah harus paham gitu ya. Untuk bisa menjelaskan ini nantinya. Menjelaskan apa sih yang dimaksud kalau seandainya ditanya gitu ya. Latihan-latihannya kalian harus bisa menjelaskan ini. Nah, untuk latihan ketiga yaitu adalah kalian harus bisa menjelaskan dan juga bisa menggambarkan ini ya untuk bidang pekerjaan umum Permen PU nomor 05 PRT 2014 ini. Mulai dari kebijakan K3-nya, baru perencanaan K3-nya apa-apa aja gitu ya. Baru pengendalian operasional, pemeriksaan, dan ini. Nah, kalian harus bisa menampilkan tugas kalian ya. Jadi lebih mudah kalau kalian punya tugas ya, tugas sudah ada itu kalian bikinkan ini lebih mudah untuk bisa menjabarkan ujian yang kalian dapatkan nantinya. Jadi kalian ketika ditanya hal demikian, kalian bisa menggambarkannya sehingga kalian bisa menjelaskan sesuai dengan tugas kalian lebih mampu untuk bisa mengerjakannya. Dan demikian juga ya kalau umpamanya menghitung untuk menjelaskan OSAS ini. Nah, OSAS ini kalian harus hafal ini ya. Apa ini maksud dengan OSAS itu sendiri? Yaitu ya, mulai dari plan do check act gitu ya, plan kebijakan dulu, baru perencanaan, baru implementasi dan operasi gitu ya, baru pemeriksaan, baru tinjauan manajemen, baru peningkatan berkelanjutan. Nah, inilah proses ini ya kalian harus hafal menurut dengan OSAS 1801. Jadi plan do check act ini harus kalian pahami apa-apa. Jadi contohnya kalian terus jelaskan ya. Contoh yang sudah ada di proyek kalian itu apa-apa aja yang sudah kalian kerjakan sehingga kalian mudah untuk memahaminya lebih lanjut gitu ya. Dan yang kelima adalah kalian harus bisa membuat job job safety analysis ya. Job safety analysis ini kalian harus paham benar gitu ya. Untuk latihan soalnya bagaimana untuk 5 tahap ini kalian harus paham, yaitu pemilihan pekerjaan yang akan dianalisis, terus pembagian kerja berdasarkan ke proses yang berurutan, menentukan tindakan perbaikan, mengkomunikasikan informasi pada yang lain, follow up dan review job safety analysis. Nah, di job safety analysis itu tugas kalian juga harus sudah bisa ya. Di tugas proyek kalian itu harus bisa sampai di job safety analysis. Nah, nanti tolong dimasukkan tugas kalian ini di drop yang sudah saya bikin ya, yang sudah saya kirim supaya kalian juga bisa tugas-tugas latihan-latihannya bisa kalian lakukan sampai minggu depan ya. Saya tunggu ya hasilnya ya. Dan ini adalah contoh job safety analysis gitu ya yang sudah dilakukan gitu ya. Bagaimana urutan pekerjaannya mengambil hasil banding. Nah, kalian bisa lakukan ini ya. Kalian bisa oret-oret bagaimana melakukan job safety analysis. Dan job safety analysis ini juga sudah saya coba lakukan ya. Ini
saya iniin, nama proyeknya saya tidak munculkan. Contohnya unit persiapan, gitu ya. Alat material yang digunakan, SUO, surat izin, gitu ya, KTP, potensi bahaya, ada apa enggak, gitu ya, kemungkinan risiko, tidak memahami atau kompeten dengan hal yang disampaikan, pencegahan, prevention. Jadi HSE including induction kepada operator, terus dalam pekerjaan dan juga jelaskan. Nah, semua harus kalian lakukan ini ya. Ini adalah job safety analysis yang harus lakukan ini. Nah, job safety analysis ini apa? Tanggal berapa, nama proyeknya apa, kalian sesuaikan, metodenya berapa hari, dan apa yang dilakukan. Itulah namanya job safety analysis. Jadi nanti kalian harus juga kumpulkan tugas kalian sampai di job safety analysis ya. Nanti akan saya cek tugas kalian, masukkan di dropnya itu. Jadi kalian sudah bikin itu, nanti kalian masukkan di dalam gambar, yaitu mulai dari sini ya, dari kalian latihan apa, mulai dari sini, terus tugasnya mulai apa namanya, latihan tugas kalian juga kalian bilang kan harus hafal di sini gitu ya. SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum, terus SMK 3 berdasarkan OSAS gitu ya, dan juga dengan JSA-nya gitu ya. Jadi tugas ini harus kalian mampu bikinkan sampai di UTS ini. Nah, nanti tugasnya ini saling latihan gitu ya. Dan latihan-latihan ini kalian harus bikin di apa namanya? Di drop ya. Kalian drop di tugasnya itu di yang sudah saya kirim gitu ya. Hari ini sampai minggu depan gitu ya. Kalian bisa bikin. Kalian sudah bikin bisa masukkan di dalam situ. Nah, inilah sekilas latihan-latihan soal yang harus kalian lakukan. Nanti akan saya share kolabor, kalian harus bisa lakukan itu sehingga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau umpamanya pun nanti UTS-nya lakukan gitu, kalian mampu untuk bisa mengerjakannya dengan baik. Saya kira demikian dari saya, supaya kalian latihan dan jangan lupa tugasnya itu dikumpulkan gitu ya, supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.